Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I'll testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Shalom Cornerstone. Boleh lambaikan tangannya, Shalom Cornerstone. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami
mau membawa kerinduan hati setiap kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab tiada nama lain yang layak untuk terima segala pujian, terima segala hormat. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama buka hati kita teman-teman. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Kembali katakan, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kembali sama-sama katakan, rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadir. Tak ingin ku yes, Tuhan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Sama-sama buka tanganmu teman-teman. Mati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Tapi sungguh-sungguh lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati.
Tuhan sendiri, lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Ya Tuhan, dan keagungan-Mu, kami menikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, kami rindu menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, memuliakan-Mu Yesus, meninggikan-Mu, menyembah-Mu. Kami datang membawa kerinduan, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, sebab hanya Kau yang layak untuk terima sembah, untuk terima pujian kami, untuk terima segalanya. Kami bawa hidup kami, suara kami kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Sebab hanya nama-Mu Yesus. Oh, angkat sembah-Mu, oh, angkat pujian-Mu, bawa rindu-Mu kepada Tuhan. Oh, angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu, mari menyembah, mari bersyukur. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus. Sebab ini kerinduan kami Tuhan sore hari ini. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Tiada tujuan lain Tuhan selain kami mau menyembah, selain kami mau memuji-Mu Tuhan, selain kami mau menaikkan syukur kepadamu. Sebab Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik di hidup kami. Oh, kami naikkan syukur. Oh, kami naikkan pujian kami. Oh, pada Allah yang layak, pada Allah
bersyukur. Sebab kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang sangat baik. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah yang akan selalu bersama dengan kami. Allah yang sanggup untuk melakukan segala hal, bahkan yang di luar pikiran kami. Kami percaya itu Tuhan sore hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, malam hari ini kami mau ambil komitmen. Buat setiap ketakutan kami, buat setiap kekhawatiran kami mau taruh semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Oh Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Sama-sama bawa imanmu teman-teman, nyatakan. Kuatkanlah hatimu, Amin. lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Satu kali lagi sama-sama kita mau nyatakan. Kuatkanlah hatimu, Amin Yesus.
setia Tuhan. Kau gak akan pernah meninggalkan setiap kami, Kau gak akan pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Itu yang kami pegang sampai sekarang Bapa. Oh mari sama-sama angkat tinggi-tinggi penyembahanmu teman-teman. Nyatakan Yesus masih sanggup, Dia setia, Dia gak akan pernah berpaling dari teman-teman dan saya. Mau angkat tinggi pujianmu. Oh haleluya, kami percaya Kau takkan pernah menyerah, Kau takkan pernah menyerah. Yesus, Yesus, Kau masih sanggup bekerja, Engkau masih memberikan jalan. Sungguh kami percaya. Oh haleluya, Yesus, Yesus, sungguh kami percaya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan. Yesus, Oh Yesus, Yesus, kami percaya, kami sungguh percaya. Oh Yesus, malam hari ini sama-sama kita mau kasih waktu tuh teman-teman. Buat setiap harapan yang mungkin sudah mulai pupus, sudah mulai pudar. Buat setiap kaki yang mungkin sudah mulai lemas, sudah mulai gak kuat. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi tanganmu teman-teman. Tuhan kami mau berdoa. Buat harapan kami yang mungkin di mata manusia sudah gagal. Yang mungkin di mata manusia, oh ini sudah gak bisa lagi. Sudah gak ada harapan lagi, sudah nol, sudah pupus. Tapi di mata Tuhan masih ada harapan. Harapan itu nyata. Oh Yesus, sungguh kami gak bisa lepas dari kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini kami cuma mau berdoa. Tuhan tolong kasih kami kekuatan yang baru. Kasih hati yang tegar. Kasih kami hati yang teguh Tuhan, yang tahan banting Tuhan. Buat setiap apapun masalah kami, buat setiap apapun problem kami. Satu yang kami mau nyatakan bahwa kami punya Tuhan yang masih sanggup. Sampai selama-lamanya Dia sanggup mengubahkan hidup teman-teman dan saya yang mungkin sudah kecewa, yang mungkin selama ini merasa gagal. Tuhan bisa ubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup teman-teman dan saya. Kamu angkat tinggi-tinggi tanganmu teman-teman, nyatakan, oh Yesus, ini kami Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar berserah Tuhan. Sungguh kami mau belajar berserah Tuhan. Pengharapan kami yang dulu pudar, kami mau minta pengharapan baru yang nyata Tuhan. Karena kami yakin di dalam Engkau semua gak akan sia-sia. Akhirnya gak akan mengecewakan Tuhan. Tuhan akan penyembahmu sekali lagi teman-teman. Angkat tinggi-tinggi nyatakan, oh Yesus, Engkau masih sanggup Tuhan. Oh Yesus, Engkau masih sanggup Bapa. Oh Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Yesus. Sebab itu ku percaya, ku percaya. Oh
ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat satu pengharapan baru yang sudah Engkau beri dalam hidup kami. Sama-sama teman-teman nyatakan. Tuhan pasti sanggup, Percaya tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih ya Dia masih sanggup teman-teman. percaya. Satu kali lagi biar teman-teman sendiri yang nyatakan. Come on sambil angkat tinggi-tinggi tanganmu. Tuhan pasti sanggup. Oh ya Tuhan. Amin. Sanggup, Dia sanggup. Percaya. Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Mohon bawa imanmu sama-sama nyatakan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, ya Dia sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Satu kali lagi nyatakan Tuhan. Yes Tuhan, ini pernyataan iman kami, ini komitmen kami Yesus. Mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Nyatakan, percayalah, kami percaya Yesus. Percayalah, ku mau selalu percaya. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Suara-suara yang paling berat buat Yesus yang setia. Oh ya Bapak, ini komitmen kami sampai selama-lamanya Engkau Allah yang setia. Penyertaan-Mu tidak akan pernah pudar dalam setiap kami Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang kasihnya tidak terbatas. Amin. Yang sepakat katakan yes. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh kasih-Mu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu selalu tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepuku, ku selalu dapat percaya pada penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Lagi katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu kami temukan kekuatan yang baru.
Dalam hadirat-Mu kami temukan harapan yang baru. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu, sekali lagi kita nyanyikan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku. Agar apa? Agar tetap, oh, di dalam rencana yang terindah bagiku. Oh, di setiap kesukaran dan musuh yang mengepuku, ku selalu dapat percaya pada penyelamatku. Waktu tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Mari tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Korban mana suaranya? Sama-sama nyatakan. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu. Are you ready? Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga, amin. Oh, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih. Sekali lagi nyatakan, tak ingin di luar kasih-Mu. Oh yeah, dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang masih semangat memuji Tuhan boleh sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes, come on. Sama-sama tepuk tangan nih buat betul. Oh, you are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, so worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, nobody like you, no one beside you. Boleh angkat tanganmu sama-sama. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Sama-sama lebih semangat memuji Tuhan Cornerstone. Let's go. Sama-sama katakan boundless love. Boundless love, life before the sun, your glory, eternal, never stops. Give it all we got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever.
yang turun. We lift you up above. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Jump, 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 come on. Oh. Boleh angkat tangannya sekali lagi. To you, let endless praise resound every night and day, and without delay. To you, let endless praise resound every night and day, and without delay. Let endless praise resound to you. Oh, sekali lagi katakan to you. Terakhir kali cornerstone to you. Hey, haleluya. Yakin dan percaya di tempat ini terjadi kemenangan dan kebangkitan. Say yes. Sekali lagi say yes. Haleluya, come on, clap your hands again. Woo. Amen. Here we go. Sing. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Woo! Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit. Are you ready? One, two, everybody jump! Woo! Memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan para papa. Para papa semuanya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mohon bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus Tuhan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. One, two, three. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Sungguh pengharapan kami tunggu di dalam-Mu Bapa. Kemana semangat? Boleh sama-sama tepuk tangan tinggi-tinggi. Say, para papa. Para papa. Para papa. Para papa. Para papa. Are you ready? Come on, sing. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan berharap. Satu kali lagi nyatakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Satu kali lagi. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Para papa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman sama-sama kita mau ungkapkan kerinduan hati setiap kita untuk kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Bersekutu denganmu, itu kerinduanku. Ku ingin selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih-Mu.
hari ini kami boleh hadir, kami telah selesai menyembah-Mu, memuji-Mu. Sebentar ya Bapak, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapak, supaya setiap apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, itu semua hanya dari Engkau ya Bapak. Buka hati kami ya Bapak, buka telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan dan dapat menerima semua hal-hal yang ingin Engkau sampaikan buat setiap hati kami malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Cornerstone. Boleh duduk. Terima kasih. Oke. Cukup lama aku nggak sharing firman di sini. Hampir 2 bulanan, tapi semoga nggak lupa aku dengan aku ya. Oke, malam hari ini aku mau sharing sedikit aja, teman-teman. Mungkin malam hari ini atau tema bulanan kita di bulan November ini tentang pengharapan. Tapi di minggu kedua ini kita mau sama-sama belajar tentang unfailing hope. Apa sih unfailing hope? Mungkin kalau kita mau terjemahkan satu persatu, teman-teman mungkin sudah paham, aku tahu artinya unfailing hope. Mungkin kalau kita mau bedah per bagian perkataan unfailing itu bisa kita artikan tentang tetap teguh. Mungkin saat ini teman-teman tetap teguh. Tetap teguh itu apa ya? Mungkin hari ini teman-teman punya satu yang namanya hope atau harapan. Atau mungkin mimpi. Atau mungkin saat ini teman-teman punya yang namanya masalah. Atau punya yang namanya suatu problem dalam kehidupannya teman-teman yang mungkin hari ini aku sendiri nggak tahu. Mungkin teman-teman juga ada sahabat atau teman yang nggak bisa diceritakan. Teman-teman mau simpan sendiri. Tapi malam hari ini aku mau sedikit sharing. Aku mau berbagi cerita juga buat teman-teman. Untuk kita tetap teguh di dalam harapan kita. Di dalam hope kita malam hari ini. Kalau aku boleh ingatkan teman-teman malam hari ini tentang satu kisah di Alkitab atau mungkin di sekolah minggu, dulu yang ada yang sekolah minggu. Ada yang sekolah minggu di sini dulunya. Aku yakin semuanya sekolah minggu ya. Tahu ya yang namanya cerita tentang Yosua dan bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Teman-teman kalau aku mau ceritakan sedikit aja tentang kisah itu. Yosua merobohkan tembok Yeriko. Saat itu bangsa Israel itu sudah mau menuju yang namanya ke tanah perjanjian. Tinggal selangkah lagi tapi mereka dihalangi oleh yang namanya sebuah tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu berisi bangsa Kanaan yang mereka itu sangat-sangat sombong. Mereka itu sangat sombong dan sangat angkuh. Mereka tidak percaya yang namanya Tuhannya bangsa Israel. Saat bangsa Israel dan Yosua itu mau masuk ke tanah perjanjian itu mereka dihalangi yang namanya tembok Yeriko yang sangat tebal. Bahkan pedang pun aja nggak mungkin bisa meruntuhkan namanya tembok Yeriko. Tapi Tuhan itu punya rencana yang unik buat bangsa Israel apalagi Yosua. Karena Yosua itu memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Betul ya? Jadi setelah Musa wafat,
tunjuklah Yosua untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Singkat cerita, Tuhan itu menyuruh Yosua, tapi dasarnya Yosua ini punya iman dan harap akan Tuhan. Secara manusia, dia sendiri ragu gimana caranya untuk menerobohkan tembok Yeriko. Tembok segitu tebalnya nggak mungkin kita, walaupun bangsa Israel cukup banyak jumlahnya, nggak mungkin bisa menerobos tembok Yeriko. Yaitu kembali lagi Tuhan itu punya rencana yang unik. Disuruhlah bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sebanyak berapa kali? Selama 7 kali. Betul, selama 7 kali. Kalau kita mikir saat ini ya teman-teman, Tuhan mungkin enggak langsung merobohkan tembok itu, enggak perlu nunggu 7 hari. Perlu apa enggak? Bisa, bukan perlu, bisa atau tidak? Bisa ya. Jadi enggak perlu nunggu kan 7 hari itu. Tuhan berkuasa kok. Dengan sekejap pun dia bisa langsung merobohkan. Tapi kan namanya Tuhan itu punya rencana. Yang saat ini kita secara manusia hari ini atau malam hari ini, kita manusia atau kita sendiri yang terbatas ini kadang hitung-hitungannya kita ini enggak masuk logika dengan Tuhan. Kadang kita sendiri itu punya merasa enggak mungkin, enggak bisa. Secara logika, secara hitungan real nyata aja nggak mungkin masuk. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak teman-teman, itu semuanya jadi nyata, jadi bisa. Tapi Tuhan sendiri tuh nggak mau membuat kita ini segala sesuatunya secara instan. Tuhan itu mau mengajarkan kita bahwa kita ini harus melalui yang namanya proses. Begitu juga yang dirasakan bangsa Israel dan Yosua pada saat itu, mereka harus mengitari tembok Yeriko itu selama 7 kali. Tapi selama tiap hari bangsa Israel itu mengitari tembok Yeriko, disitulah Tuhan itu melihat iman bangsa Israel, ketekunan bangsa Israel. Gimana sih bangsa Israel ini kalau aku suruh, mereka itu mau nggak mengikuti apa yang aku kehendaki? Mereka percaya nggak? Apakah mungkin dari sekian banyak bangsa Israel itu mereka ada yang merasa, nggak mungkin lah. Masa hari ke-7 tiba-tiba tembok itu meledak sendiri. Atau mungkin runtuh sendiri. Kalau kita berpikir secara logika, di masa itu mungkin nggak mungkin. Bisa saja tidak mungkin, bisa saja itu hal yang sangat-sangat mustahil. Tapi kita mau sama-sama belajar dari kuasanya Tuhan. Bahwa kuasanya Tuhan itu, mujizatnya Tuhan itu malam hari ini tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Tapi semua itu kita harus sama-sama belajar yang namanya berproses juga. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Begitu pula yang dirasakan bangsa Israel. 1 hari dikelilingi, sudah lelah mungkin. Sudah berputar mengelilingi tembok Yeriko itu sampai 1 hari lelah, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya ke hari ke-6. Gak ada perubahan. Dilihat bangsa Kanaan sampai diolok-olok. Bangsa Israel itu lihat bangsa Israel itu gila. Apalagi pemimpinnya. Tembok segini diputerin buat apa? Mungkin diolok-olok juga. Sama halnya mungkin hari ini di kehidupan kita ini punya yang namanya masalah. Masalah itu kita bisa samakan dengan tembok Yeriko. Kita punya masalah yang sampai hari ini, malam hari ini mungkin teman-teman juga enggak tahu ujungnya di mana. Mungkin ada yang sakit. Atau anggota keluarganya mungkin ada mama atau papa atau kakak, cici, adik, kuku ada yang sakit.
Bahkan tidak ada mungkin penyakitnya langka. Atau mungkin sampai saat ini harus berobat terus. Tidak bisa lepas dari obat mungkin. Teman-teman mungkin ada di titik rasanya kok pertolongan Tuhan ini sampai atau masalah yang Tuhan berikan buat hidupku sampai kapan? Yang bekerja mungkin punya masalah dengan atasannya, dengan rekan kerjanya. Yang mungkin hari ini tidak pernah selesai. Kadang itu sampai di titik jenuh. Orang itu teman kerjaku menyebalkan. Mungkin atasanku ini orangnya nggak ngenak hati. Cari masalah terus, aku dicari salahnya terus, nggak ada betulnya. Padahal aku sudah melakukan sesuai dengan perintah. Atau mungkin yang usaha, ada yang sudah bekerja hari ini, mungkin mau coba jadi businessman, businesswoman, wira swasta sendiri. Investasi di mana-mana mungkin, mencoba. Mungkin saat ini teman-teman sudah mulai paham saham, ada yang mungkin macam-macam investasi. Atau mungkin ada yang coba bisnis ini bareng sama temannya. Tapi sampai hari ini, sampai detik atau malam hari ini tidak ada yang berhasil. Teman-teman akhirnya putus asa. Melihat pertolongan Tuhan itu rasanya jauh sekali. Teman-teman sudah berdoa. Teman-teman mungkin sudah rajin setiap Sabtu datang Cornerstone. Mungkin kalau Senin ada BYC juga. Sudah rajin, sudah gak pernah bolong. Tapi mungkin teman-teman hari ini merasa kok Tuhan itu tidak pernah menjawab doaku. Kok Tuhan ini rasanya serasa diem aja. Kurang apa aku? Tembok ini di depanku tidak goyang sama sekali. Tapi percaya teman-teman bahwa malam hari ini, tembok Yeriko teman-teman malam hari ini yang teman-teman hadapi. Saat ini mungkin dengan air mata, dengan kesakitan, dengan mungkin kemustahilan. Tapi percaya bahwa teman-teman hari ini, malam hari ini itu berjalan dengan mujizatnya Tuhan. Perkenanannya Tuhan. Tuhan itu mau melihat bagaimana ketaatan kita. Keteguhan hati kita. Keteguhan di mana harapan kita itu hanya pada Tuhan. Begitu pula bangsa Israel. Aku mau balik lagi. Bangsa Israel mungkin di hari ke-6 sudah lelah. Mungkin dalam iman mereka Tuhan itu membohongi mereka. Tapi janji Tuhan itu selalu ditepati. Di hari ke-7 Tuhan menyatakan janjinya atas bangsa Israel. Tembok Yeriko yang begitu tebalnya bisa dilululantahkan sama Tuhan. Malam hari ini kita juga mau sama-sama percaya teman-teman bahwa mungkin kita mengalami yang namanya tembok-tembok Yeriko dalam hidup kita. Yaitu masalah, problem yang sampai saat ini belum terselesaikan. Tapi mungkin teman-teman ada malam hari ini merasa, enggak, aku gak ada masalah apa-apa. Aku gak ada problem kok. I'm okay. Semuanya baik-baik saja. Keluarga, papa, mama sehat. Aku sehat. Semuanya oke. Puji Tuhan. Teman-teman mungkin, itu masalah temanku, aku mah oke-oke aja, gak ada masalah. Hari ini teman-teman, ada masalah, tidak ada masalah. Tapi teman-teman tetap percaya bahwa tidak ada yang salah dengan doa, dengan harapan, dengan tetap teguh dalam pengharapan kita. Mungkin hari ini teman-teman gak ada masalah, tapi papa mama ada masalah. Mungkin papa mama gak ada masalah, tapi mungkin saudara kita ada masalah. Keluarga besar kita ada masalah. Yang sedikit banyak mungkin mengusik hati kita, pikiran kita. Yang itu menjadi beban sampai malam hari ini teman-teman belum bisa lepaskan. Rasanya minta jawaban dari Tuhan itu kok gak selesai-selesai ya? Kok enggak ada jawabannya?
Kok Tuhan ini rasanya jauh banget ya. Kadang kita ini sudah berdoa dalam hati, kok Tuhan itu enggak ada bisikan aku apa-apa ya. Kok kadang itu Roh Kudus itu enggak memberikan tanda apapun. Harapanku kok sampai hari ini kok juga enggak ada goalsnya ya. Tapi kita mau sama-sama percaya malam hari ini. Bahwa tidak ada yang salah dari sebuah harapan. Kita mau sama-sama mau tetap teguh dalam harapan yang kita percayakan itu di dalam tangannya Tuhan. Kita mau sama-sama baca di Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin saat ini karena kita saking penatnya, saking pusingnya, saking rasanya nggak ada harapan, kita ini akhirnya yang awalnya rajin berdoa. Kita yang rajin baca firman Tuhan. Kita yang mungkin rajin saat teduh. Saking tidak ada jawabannya kita rasa sampai kita bosen. Ada percuma berdoa, percuma baca firman. Enggak ada fungsinya. Kita akhirnya mungkin mencari pembenaran, kita mungkin mencari jalan yang di luar Tuhan. Kita melenceng dari apa yang Tuhan mau. Akhirnya kita semakin menjauh. Padahal Tuhan itu sudah menuntun kita, ayo nak, betul, kami sudah berdoa. Tetap tekun dalam imanmu. Percaya bahwa aku ini menolongmu. Percaya bahwa aku ini selalu berotoritas dalam hidupmu. Percaya bahwa hari ini kita tidak akan gagal. Kita akan berhasil sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita akan berhasil sesuai dengan rencananya Tuhan. Bahkan saat ini mungkin nggak mungkin aja jalan keluar. Nggak mungkin masalah itu selesai. Mungkin bahkan sampai kapan ya Tuhan? Sampai rasanya kita ini berputus asa. Aku sendiri pernah di titik mengalami masalah yang nggak pernah aku bisa bayangkan. Aku bisa melalui dan aku bisa berdiri malam hari ini. Aku pernah di titik terendah dalam hidupku saat aku ini rasanya kok hari ini mungkin kalau aku tidak ada di dunia ini, itu rasanya aku bisa tenang ya. Aku pernah sampai di titik seperti itu teman-teman, jujur. Kalau mungkin kita, aku boleh flashback lagi, mungkin teman-teman ya sudah sebagian pernah dengar ceritaku. Di saat COVID itu melanda, aku di titik 0, bahkan minus. Bahkan rasanya itu dunia itu gelap dan aku nggak tahu harus melangkah itu ke arah mana. Bahkan aku pernah di titik saat aku itu rasanya putus asa sekali. Sekali di bawahnya minus itu, kalau ada di bawahnya minus berapa sudah? Aku sempat rasanya lebih enak nggak ada di dunia ini waktu itu. Tapi di hati kecilku tiba-tiba terdengar, enggak, kamu percaya bahwa hari ini tuh aku ada dan berotoritas dalam hidupmu. Aku pernah di titik waktu COVID itu, aku pernah di titik tidak pegang uang teman-teman, 0. Tidak ada uang yang aku pegang. Kalau boleh aku cerita sedikit, aku sempat bekerja satu perusahaan, aku bekerja. Di saat aku bekerja, aku itu termasuk puji Tuhan, Tuhan itu memberikan berkat itu nggak habis-habis saat aku bekerja. Jadi namanya mungkin kalau dalam segi finansial itu aku oke lah. Termasuk yang mapan lah, cukup
bukan berlebihan, tapi di saat aku ingin sesuatu aku bisa. Yang mungkin teman-teman di seusiaku pada masa itu, mungkin teman-temanku itu nggak bisa. Karena kalau aku boleh sharing, aku ini ada privilege khusus di saat teman-temanku mungkin masih kuliah, aku ini sudah bekerja duluan. Aku sudah menghasilkan uang di saat teman-teman itu mungkin masih sibuk kuliah, ada yang masih skripsi lah, ada yang masih ini harus bimbingan lah. Tapi aku ini sudah menghasilkan uang. Jadi aku ini merasa mungkin di saat itu juga Tuhan melihat aku ada sombongnya ya. Jadi Tuhan itu mau menyentil aku dengan titik, apa sih kelemahan anakku satu ini? Nah akhirnya aku disentil dengan finansial itu. Siapa yang menyangka di masa itu aku sudah resign. Di 2018 aku sudah resign. 2019 aku sudah mulai buka usaha. Di 2020 lah pandemi. Yang akhirnya semua tabunganku, semua apa yang aku miliki itu semua sudah kejual habis. Jadi aku punya beberapa aset jual habis. Untuk bertahan hidup selama berapa tahun. Sampai di titik aku nol, tidak ada uang sama sekali. Sampai aku itu sempat punya satu mobil, aku tetap bawa mobil itu, tiap bulan untuk ngangsurnya itu rasanya kayak nafas itu kayak Senin Kamis, enggak, rasanya kayak mau nyicil itu bisa. Tapi untuk mau beli bensinnya itu bingung, karena nggak ada uangnya. Jadi kelihatannya kalau dari luar itu bawa mobil, tapi untuk beli bensinnya aja bingung. Jadi sampai aku itu kalau waktu mau bawa mobil itu mikir kalau bisa sudah nggak usah keluar dah. Nggak usah kemana-mana. Jadi akhirnya pikiran itu sudah kalang kabut kemana-mana. Jadi aku ini pernah sampai di titik nol bahkan minus sekali teman-teman. Yang merasa di saat itu aku sampai pernah berpikir bahwa aduh dulu itu aku itu uang itu kok rasanya nggak pernah berkekurangan ya, selalu cukup. Tapi tiba-tiba kok sampai seperti ini. Bahkan mungkin zaman dulu itu aku masih bisa ngasihkan mama papaku masih bisa ngasih, sampai sekarang itu sudah nggak bisa. Bahkan akhirnya aku kembali, aku ini malah minta. Rasanya kalau secara aku boleh sharing secara harga diri itu rasanya kok sampai seperti ini ya. Jadi aku itu mempertanyakan, Tuhan itu kok rasanya nggak adil ya Tuhan ya. Aku ini pelayanan sudah dari zaman lama. Mungkin yang kenal dan tahu aku mungkin beberapa. Bahkan yang dulunya kecilnya di sekolah minggu sampai sekarang ada yang sudah menikah, ada yang sudah kerja. Jadi aku itu untuk pelayanan sudah cukup lama. Secara manusia, aku bisa marah banget sama Tuhan. Kok bisa ya Tuhan itu ngasih aku cobaan sampai seperti itu. Sampai di titik terendahku. Dan itu aku merasakan yang namanya satu tembok yang besar yang rasanya dalam hati kecilku ini sampai kapan ya Tuhan. Di 2020 pandemi awal itu tidak ada yang bisa tahu bahwa kapan itu berakhir. Jadi aku kan semakin ketakutan juga. Sampai kapan? Pemasukan tidak ada sama sekali. Tapi pengeluaran selalu keluar terus. Bahkan akhirnya sampai minus. Di titik itu aku rasanya sampai paling drop yang aku rasakan. Tapi aku diingatkan, saat aku minus aku diingatkan sama Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu bertahta atas hidupku. Percaya hari ini bahwa kamu itu anak yang aku kasihi. Tetap bertekunlah dalam harapanmu. Tetap bertekunlah dalam imanmu. Bahwa tidak ada yang hari ini itu kamu melewati itu sendirian. Kamu melewati tembok Yeriko itu sendirian. Mungkin secara manusia, mata manusia, kita nggak ngelihat. Tapi kalau yang namanya kita malam hari ini punya iman teman-teman. Kita percaya. Tembok Yeriko yang hari ini kita hadapi. Itu Tuhan akan runtuhkan.
sesuai dengan janjinya. Dia akan tepati itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita mau baca lagi di Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan sampai ke-11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sih yang kita punya? Di kitab Efesus ini bukan berarti senjata Allah kita bawa pedang, kita mungkin bawa tameng, atau mungkin kita bawa pistol, atau mungkin bawa senjata tajam gitu ya teman-teman. Tapi senjata Allah itu dengan apa? Dengan doa. Dengan menghidupi firman-Nya. Dengan kita menghidupi firman-Nya, akhirnya kita tumbuh yang namanya iman. Malam hari ini mungkin teman-teman merasa aku sudah rajin berdoa tapi kok nggak ada efeknya ya. Katanya kalau orang berdoa itu Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membisikkan kita jawaban. Mungkin dengan membaca firman Tuhan aku akhirnya hatiku mungkin tenang, kok perasaan kok nggak ada bedanya. Kok ya sama aja. Tapi yang namanya doa teman-teman, itu selalu besar kuasanya. Tidak ada yang kita berdoa hari ini amin, besok langsung atau detik itu juga langsung berubah. Tiba-tiba mungkin yang punya masalah, kamu terbebas dari masalahmu. Enggak ada seperti itu. Namanya juga kita itu bentuk doa, bentuk kita percaya akan janjinya Allah, janjinya Tuhan. Wong namanya Indomie, nah kita sebut merek deh, namanya mie instan deh. Nah, mie instan aja judulnya mie instan, tapi tetap harus dimasak kan? Bukan berarti mie instan berarti dibuka bungkusnya langsung dimakan. Itu namanya bukan mie goreng, tapi mie kremes. Betul, berarti biasa ya. Pernah makan langsung Indomie kering ya berarti ya. Berarti semua itu butuh yang namanya proses. Tidak ada segala sesuatu yang betul-betul instan. Tidak ada yang namanya sesuatu masalah atau sesuatu yang kita minta itu tiba-tiba kita minta, tiba-tiba kita dapat. Enggak mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah pun, di papa mama pun sama. Hari ini kita minta enggak mungkin tiba-tiba ya kamu langsung berangkat. Dapat langsung, tring langsung dapat. Enggak. Segala sesuatunya pasti ada proses. Ada sesuatu yang harus teman-teman jalani. Kalau mungkin teman-teman minta di rumah pasti melakukan sesuatu yang papa mama suri pasti mendapatkan sebuah reward. Tapi itu kembali lagi namanya sebuah proses. Begitu pula kita. Kita sudah namanya doa. Kita sudah yang namanya baca firman. Kita menghidupi hati kita dengan membaca firman. Melalui firman-Nya kita mendapatkan ketenangan. Melalui firman-Nya kita mendapat tuntunannya. Saat kita menghadapi masalah. Saat kita mungkin nggak tahu jalan keluarnya apa. Saat pikiran kita juga lagi kosong. Tapi kalau teman-teman memiliki yang namanya senjata Allah. Dengan menghidupi firman-Nya itu tadi. Teman-teman bisa menjadi lebih kuat. Saat mungkin dunia lagi menjudge teman-teman. Saat mungkin sekeliling kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita, siapapun. Hari ini mungkin memojokkan kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat. Percaya bahwa Tuhan itu
menyertai kita, memberikan pertolongan buat kehidupan kita. Makanya dari itu kita penting sekali untuk kita memiliki yang namanya senjata Allah. Kita mau buka lagi di Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia menjanjikannya setia. Tadi aku sudah sempat bahas bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, Dia itu tidak akan pernah mengingkari. Kalau kita secara manusia, aku sendiri pun berjanji, pasti bisa meleset. Betul ya? Kita sendiri kalau buat janji lah, ayo kita janjian minggu depan jalan-jalan ke mall. Atau minggu depan jalan-jalan bulu tangkis. Atau mungkin mau basket. Tiba-tiba kita bisa mengingkari. Kita bisa tiba-tiba, apalagi kalau namanya lagi males ya. Padahal nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi males. Tapi sudah terlanjur janji, kita akan buat yang namanya 1001 alasan untuk nggak datang. Capek lah, apalah. Pokoknya alasannya bermacam-macam deh. Yang membuat kita akhirnya nggak jadi. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia itu setia, teman-teman. Dia tidak akan pernah mengingkari. Teman-teman, kalau di sini teman-teman sudah punya satu masalah, punya satu problem, punya satu hal yang mungkin menjadi ganjalan dari teman-teman malam hari ini. Aku mau kembali ingatkan bahwa enggak perlu khawatir. Apalagi kalau teman-teman sudah mendoakannya. Teman-teman sudah rajin mendoakannya. Dan mengimani bahwa Tuhan itu akan menolong teman-teman. Jangan lagi ada yang namanya khawatir. Percaya karena iman kita, imanku, iman teman-teman itu menentukan jawaban atas doa kita. Jadi kalau kita sudah berdoa tapi kalau kita tidak mempercayainya, kita nggak mempercayai atas doa kita, ya kita akan merasa rasanya doa kita nggak ada maknanya. Tapi kalau kita ini berdoa dengan penuh iman dan percaya, itu yang menentukan jawaban atas doa kita. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Tetap teguh akan harapannya teman-teman. Tetap teguh akan imannya teman-teman. Kita mau sama-sama belajar malam hari ini bahwa teguh akan harapan, teguh akan iman kita itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin kita melalui berbagai macam proses. Saat melalui proses itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang rasanya itu happy-happy aja, enggak. Bahkan saat kita melalui masalah itu juga, itu penuh dengan derayan air mata dan mungkin berdarah-darah. Mungkin malam hari ini teman-teman dalam hatinya enggak berani cerita, enggak berani sharing, enggak apa-apa. Teman-teman juga mau bercerita, sharing itu kepada orang yang tepat. Jangan gampang tiba-tiba aku mau sharing. Kadang itu kita punya teman yang baik, mendengarkan sharing, betul-betul kita ini sharing yang tepat, mendengarkan, memberikan solusi. Tapi ada juga teman yang kepo aja, kepingin tahu masalahmu apa. Nanti di belakang mungkin bisik-bisik sama yang lain. Maka dari itu teman yang tepat untuk mendengarkan curhatan teman-teman.
keluh kesah teman-teman. Itu siapa? Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita. Lewat doa kita bisa menyampaikan seluruh keluh kesah kita. Enggak perlu teman-teman mungkin curhat, cerita semua masalah kita sampaikan semua. Kalau orang yang tepat, it's okay. Tapi kalau malam hari ini teman-teman merasa, aku enggak punya teman atau sahabat, atau mungkin bestie atau best bro yang seperti itu. Gimana? Ya Tuhan. Sampaikan semua itu pada Tuhan. Tuhan itu teman yang setia. Tuhan itu teman yang mau mendengarkan apapun keluh kesah kita. Kita ajak obrol. Kita mau ceritakan, kita mau nangis. Kita mau lampiaskan seluruh amarah kita sama Tuhan. Kita mau ngadu. Mungkin apa yang menjadi beban hidup kita. Problem apa yang kita hadapi saat ini. Tuhan itu suka kok kalau kita ini ngobrol. Kita ini cerita sama Tuhan. Kadang Tuhan itu nunggu kita. Tuhan itu mau dengar kita ini mau cerita apa. Kadang kita sendiri yang sering melupakannya. Kita sendiri yang sering jauh dari Tuhan. Tuhan itu sudah nunggu kita untuk, aku mau dengar cerita anakku malam hari ini, tapi kok dia nggak doa ya, loh kok ketiduran, loh kok nonton drakor, ya kan? Biasanya kita mungkin di rumah ada saat teduh. Kita biasanya kalau malam sebelum tidur doa. Tapi kadang kita lalai. Kita keluar dari jalannya Tuhan. Kita mau baca satu ayat terakhir. Di Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-11. Ini sedikit aja ayatnya. Tapi ini sebuah ajakan buat kita. Bahwa kita baca sama-sama, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya, nantikanlah Tuhan. Di Mazmur pasalnya yang ke-27 kita mau sama-sama, kita mau juga imani ayat ini bahwa nantikan Tuhan. Percaya bahwa malam hari ini, aku nggak tahu tembok Yeriko-nya teman-teman apa, masalahnya teman-teman apa malam hari ini, mau di sekolah, mau di kampus, mau di pekerjaan, dimanapun teman-teman berada malam hari ini. Masalah yang mungkin aku sendiri juga nggak tahu, bahkan aku pun hari ini juga ada masalah atau tembok Yeriko yang harus aku hadapi. Tapi kita mau sama-sama malam hari ini belajar, aku belajar, teman-teman belajar, kita semua belajar. Bahwa kita mau tetap teguh akan harapan kita, akan iman kita. Kita mau memperlengkapi hidup kita dengan senjatanya Allah. Dengan doa dan firman Tuhan. Aku mau undang teman-teman pemain musik bisa kembali. Kita mau sama-sama menghidupi iman kita supaya hati kita, pikiran kita ini juga tidak kering. Kita mau sama-sama Tuhan bertata atas hidup kita. Kita mau percaya seperti bangsa Israel yang ditolong Tuhan di hari ke-7 untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Kita mau sama-sama percaya bahwa malam hari ini tembok Yeriko-nya kita ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Aku mau satu kali lagi ingatkan teman-teman, apapun itu masalahnya. Apapun itu tembok Yeriko teman-teman. Lawan itu semua dengan doa. Lawan itu semua dengan doa. Doa itu bukti atau tanda dari keimanan kita. Bahwa kita percaya malam hari ini lewat doa kita, Tuhan itu akan menolong kita. Tepat waktu. Secara manusia, hitung-hitungannya tidak masuk. Tapi hitungan kita bukan hitungan Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Maka itu teman-teman tetap
teguh dalam harapan teman-teman. Yang terakhir, jadikanlah Tuhan tetap nomor 1. Maka Tuhan akan membuka jalannya teman-teman satu persatu. Jadikan Tuhan di hatiku, di hatinya teman-teman itu nomor 1. Sehingga kalau Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menopang kehidupan kita, percaya malam hari ini setiap masalah kita itu Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan menyertai kita. Mungkin kita melewati masalah itu tadi dengan berderai air mata. Tapi lewat deraian air mata itu kita percaya bahwa kita bisa melaluinya. Kita bisa sampai hari ini, bisa sampai ke ujung. Itu semua karena penyertaannya Tuhan. Itu semua karena pertolongannya Tuhan. Hari ini kita sanggup menghadapi apapun. Cobaan, mungkin himpitan, mungkin masalah, itu semua boleh Tuhan izinkan buat hidup kita. Tapi saat Tuhan mengizinkan, teman-teman juga percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan menolong kita. Kita mau sama-sama tutup malam hari ini dalam doa, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu bahwa malam hari ini ya Bapa, kami percaya. Kami mungkin memiliki tembok-tembok Yeriko ya Bapa dalam hidup kami. Kami memiliki masalah yang sangat besar, yang mungkin kami sendiri nggak tahu jalan keluarnya. Kami mungkin sedih, kami mungkin marah, kami mungkin merasa nggak ada jalan keluar. Tapi kami mau tetap percaya dalam setiap doa kami, dalam setiap iman kami mau tetap percaya dan berpegang teguh bahwa Engkaulah satu-satunya jalan penolong dalam hidup kami. Dan kami percayakan janji-Mu ya Bapa buat setiap kami malam hari ini. Engkau akan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko kami. Engkau akan meruntuhkan masalah kami tepat waktu ya Bapa. Engkau selalu sertai kami dimanapun kami berada. Dalam kesedihan kami, dalam kesesakan kami percaya. Engkau selalu memberikan kekuatan dan pertolongan buat kehidupan kami. Malam hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, kami mau menerapkan pesan yang Kau sampaikan malam hari ini buat kehidupan kami. Kami mau tetap berpegang teguh dalam iman dan harapan kami akan Engkau. Dan kami percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu atas setiap kami karena Engkau setia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, segala berkat yang Kau sudah beri Tuhan pada kami. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari apa yang sudah Engkau beri, biar persembahan kami ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, bisa berguna untuk memperlebar Tuhan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Kami memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Cornerstone. Halo, shalom teman-teman. Rame banget ya kayaknya Iya. ya Bella ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, teman-teman dari tadi nih ya kan, BTW aja ya, dari tadi aku tuh melihat juga gitu ya teman-teman yang ada di sini gitu ya. Kayaknya aku nih masih belum kenal gitu ya sama teman-teman yang ada di Bener, sini. kayak banyak yang baru datang Bener, juga ya. bener. Nah, karena kan kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang ya. Ya, betul. Ya. Jadi akhirnya kita mau kenalan dulu nih gitu ya. Nah, aku pengen ngajak teman-teman juga buat di sini. Yuk kita kenalan sama teman-teman yang baru datang. Boleh nggak aku minta tolong teman-teman buat angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu ya, angkat tangannya. Semuanya teman-teman semuanya Halo, disapa. Meskipun halo. yang sering datang Iya, juga iya, kita nyapa juga ya, nggak cuma yang semuanya, baru semuanya ya. dong, semuanya dong. Yuk, diangkat tangannya. Semuanya dong, bukan Ya. sulap, bukan sihir ya, kita angkat tangan dulu guys ya, oke? Oke, nah kalau sudah nanti hitungan yang ketiga kita sama-sama sapa buat teman-teman yang baru, oke? Oke. Oke teman-teman? Oke. Oke, 3, 2, 1. Welcome to Cornerstone. Oke, nah teman-teman buat teman-teman yang baru hadir, yang baru pertama kali hadir di sini, boleh dong angkat tangannya lagi karena teman-teman akan dapat kartu. Betul banget, kayak boleh gini ya. dong. Nah, boleh dong angkat tangannya, nanti teman-teman Asher akan membantu buat diberikan kartu ini gitu ya. Kartu ini bukan kartu sebarang kartu ya, apalagi Ya, kartu betul. ATM bukan gitu ya. Tapi ini adalah kartu yang teman-teman bisa tukarkan sebuah souvenir gitu ya. Nanti waktu teman-teman pulang dari sini gitu ya. Oke, jadi teman-teman silakan yang baru datang, yang baru pertama kali datang, Yuk, jangan angkat sungkan-sungkan. tangan, angkat tangan. Nah itu tuh. Itu teman-teman yang di belakang Asher. itu. Boleh dibantu teman-teman Asher. Yang jangan sungkan ya teman-teman, jangan sungkan, angkat tangan aja gitu ya. Teman-teman Asher pasti akan melayani teman-teman gitu ya. Yang di belakang tadi sudah? Sudah kah? Oke, sambil Oke. menunggu teman-teman nih Asher Oke, ya, oke deh yang kalau berjalan. gitu. Nah, Bella tahu nggak sih Yes. kita ini membuka ladang pelayanan Bella. Bella iya. pelayanan apa? Aku kalau di Cornerstone kita pelayanan kurikulum sih J, aku Wah, kebetulan. keren banget ya Iya. kayaknya. Apa Oke. aja tuh J? Kira-kira ladang pelayanannya? Ada banyak. Kita ada musik, ada Oke. WL singer, ada Asher, ada choir, ada YMC ya yang nari-nari juga, ada multimedia, ada soundman, ada lighting. Oh, Kurikulum juga ada ya, Ya betul, membuka juga ya. Saya juga ya. Oke, baiklah. Ternyata Nah, banyak juga ya Banyak ternyata ya. banget. Dan Banyak teman-teman banget. yang rindu pengen melayani bersama dengan kita, boleh yuk join bareng kita. Kalian bisa tanya ke teman-teman Asher yang di belakang yang tadi menyapa kalian tadi. Gitu Oke. Bella. Oke, Nah. gimana Bella? Kamu kayaknya ini ya, kamu sudah BYC belum? BYC sudah sih C, sudah gitu ya. Tapi sebenarnya kayaknya teman-teman di sini tuh belum tahu nih C, kayaknya BYC itu apa gitu ya. Bener, coba Kayaknya perlu kenalin kita dong, jelasin kenalin kita ya. BYC dulu. Oke, dong. boleh. Nah jadi teman-teman BYC itu adalah Bethany Youth Community. Yeay.
teman-teman yang ada di sini gitu ya, beberapa aku tahu bahwa teman-teman juga sudah join BYC gitu ya. Nah BYC ini sendiri tujuannya supaya teman-teman bisa growing together gitu ya, bareng teman-teman yang seperjuangan gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa kumpul bareng teman-teman, kita ibadah, kita memuji Tuhan, kita juga bareng-bareng merefleksikan firman-Nya Tuhan juga di kelompok kecil. Nah BYC ini itu ada di banyak sekali tempat gitu ya. Betul banget. Ada tersebar di seluruh Surabaya gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin rumahnya di timur juga ada BYC gitu ya. Yang rumahnya di barat juga ada BYC. Ya. Yang rumahnya di selatan juga ada BYC gitu ya. Betul. Nah jadi Sampai Sidoarjo juga ada. Iya Bel. betul. Sampai Sidoarjo juga ada gitu ya. Yang penting tidak di luar dari itu ya. Iya, Nanti betul. nggak tahu, bingung kan kita. Nah kalau teman-teman lihat ini ada di belakang sedikit cuplikan dari BYC-nya kita gitu ya. BYC teman-teman yang tersebar di seluruh Surabaya gitu ya. Nah ini dia kegiatan-kegiatannya kita juga gitu ya. Yuk. Seru-seru banget ya Kak Cia. Ya, dilihat ya ada mukanya nggak di sini ya. Dicari satu-satu gitu ya. Nah kalau misalnya mau join gimana nih caranya? Boleh teman-teman tinggal cari tim Asher gitu ya. Teman-teman tinggal cari tim Asher yang bajunya hari ini earth tone gitu ya. Coklat-coklat gitu ya. Boleh dicari terus teman-teman bilang, C atau Ko gitu ya, aku mau join BYC gitu ya. Nanti tenang aja teman-teman, bakal diarahin, bakal dibantu buat cari BYC yang terdekat sama rumahnya teman-teman. Jadi gak perlu takut kalau terlalu jauh dan lain sebagainya gitu Betul ya C ya. banget. Yes. Nah, Bella kamu tahu nggak sih? Kenapa, Ci? Cornerstone ini juga punya sosial media. Oh, nah, buat iya. teman-teman di sini mungkin belum ada yang follow. Nah, ini ya, kita punya sosial media. Oke, Dan yang WA terbaru kita punya channel. TikTok, Bel. Uy. Kamu suka TikTok kan nggak? Iya. Nah, itu cocok banget ya Kok kayaknya. ya. dibuka kartunya di sini gitu kan ya. Oke, ini baru ya Cia berarti ya? Baru banget. Boleh Oke. teman-teman follow ya. Boleh di follow dulu. Atau kalau misalnya bingung ID-nya apa, nanti bisa tanya ke Asher, teman-teman Yes, Asher. betul banget gitu ya. Jangan lupa di follow juga supaya tidak ketinggalan informasi lebih lanjut gitu ya. Karena kita Betul juga banget. punya WA channel ya Jaya. Iya, kita Dan update selalu terus. update di Betul. situ gitu. Nah, last but not least gitu ya, aku pengen ngundang teman-teman buat yuk minggu depan kita datang lagi ke sini buat ibadah lagi di Cornerstone setiap hari Sabtu jam 6 sore teman-teman. Ya teman-teman juga bisa boleh ajak temennya ya kan, teman sekolahnya manapun gitu ya. Terus keluarga, saudara juga boleh diajak atau siapa? Pacarnya boleh ya kan, HTS-nya juga boleh ya. Cuma ya diajak semuanya gitu ya. Yuk bareng-bareng kita memuliakan dan memuji Tuhan bareng-bareng di sini gitu ya. Di Hall Bethany Manyar setiap hari Sabtu jam 6 sore gitu ya. Oke, benar banget Bella. Oke, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus Memberkati. See you teman-teman. Puji nama Tuhan. Terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini teman-temanku. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Untuk sore malam hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapak. Untuk kami bisa berada di tempat ini beribadah Tuhan. Kami bisa memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai bagi-Mu ya Bapak. Dan teristimewa Tuhan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Bapa. Kau yang sempurnakan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-firman-Mu ini Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu ini ya Bapa. Itu bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan. Pak Jerry Tuhan yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati beliau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan ya Bapak, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah kami ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk kami bisa ada di tempat ini. Untuk kami bisa beribadah ya Bapak. Kami mau berdoa untuk semua teman-teman yang sudah bertugas pada sore malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan apa yang sudah kami kerjakan ya Tuhan. Itu semua Tuhan bukan untuk show off kami Tuhan. Bukan untuk menunjukkan skill kami ya Bapak. Tapi kami lakukan semuanya ya Bapak. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Untuk gereja Betania Bapak. Untuk Bapak Gembala kami. Untuk youth pastor kami ya Tuhan. Mereka Tuhan yang mengembalakan kami ya Tuhan. Teristimewa Tuhan untuk Cornerstone ini ya Bapak. Anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Yang sudah Engkau persiapkan ya Bapak. Biar Tuhan kami bisa pakai masa muda kami ini Tuhan. Untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu ya Bapak. Teristimewa Tuhan kami bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau persatukan kami kembali Tuhan di tempat ini minggu depan. Dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami yang mau lebih berapi-api lagi ya Bapa. Kami mau Tuhan rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan untuk setiap Sabtu ya Bapa. Kami ada di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Bukanlah suatu rutinitas kami ya Bapa. Tapi inilah kerinduan kami. Untuk kami mau lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kiralala pasyada karana pasyada. Koramata karalala pasyidi kirana pasyada. Kiralala pasyidi kirana pasyada. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih
Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku. Oh, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Oh, di setiap kesukaran dan musuh yang menepukku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu.